Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait sistem diabetes dengan menggunakan metode Naik Bayes. Nah, sebelum saya bahas ke sistemnya, saya sampaikan semua yang saya pelajari biasanya saya ambil dari buku. Selain dari buku, ada juga yang saya ambil dari Scarlett. Scarlett di sini kalau mau metodenya apa tinggal search aja. Nah, sebenarnya kalau dasar rumusnya sering saya pakai Naik Bayes itu yang atas ini. Maaf, yang ini, yang ini nggak bisa di blok ya. Jadi intinya yang saya blok yang intinya yang antara itu. Nah, kemudian pada saat kita mempelajari library-nya Scarlett itu ternyata ada perubahan rumus-rumus. Nah, kalau pengen ngecek publikasinya terkait apa, di sini bisa dicek. Nah, ternyata ada perubahan rumus. Nah, jadilah ini. Intinya saya bukan orang matematika, ya. Sehingga kalau tanya ini dapat rumus dari mana, saya nggak ngerti karena saya bukan orang matematika. Tapi intinya kalau saya ada rumus, oh rumus ini maksudnya apa ya, tinggal dilihat aja di bagian penjelasan. Setiap ada rumus itu pasti ada keterangannya. Terus ini ada yang menggunakan Gaussian Naik Bayes. Kalau Gaussian berarti rumusnya ini. Terus ada multinominal atau multinomial. Nah, kalau multinomial, nah, jadinya kayak gini, ada perubahan. Kemudian yang sering dipakai ternyata pada saat saya menggunakan beberapa library, yang sering dipakai adalah bisa menggunakan Gaussian, nah ini yang Gaussian, atau bisa menggunakan Bernoulli. Nah, ini rumusnya. Terus data diabetes yang saya ambil dari mana? Dari Kaggle. Jadi langsung saja nanti download dari Kaggle. Dari Kaggle itu pun banyak ya, dari Kaggle itu banyak. Ini ya beberapa yang saya pakai arsip ini berarti data yang saya ambil dari Kaggle. Ini diabetes. Terus ini juga ada, ini beda lagi, ini data daun jagung. Jadi beberapa mahasiswa bimbingan saya kalau memang butuh data dari Kaggle nggak apa-apa, diambil aja, nggak masalah ya. Itu datanya. Selanjutnya setelah saya buka, nah ini datanya, saya simpan dalam bentuk Excel yang tadi ya. Memang saya memulai dari awal, saya tidak menunjukkan langsung dalam yang file itu, belum, biar ketahuan bahwa nah ini langkah-langkah asli datanya. Ini bisa diperhatikan aslinya ada 700, jadi data yang saya dapat aslinya itu ada 700. Oke, terus ini saya kembalikan filternya. Jadi kolomnya apa saja ini? Nah, ada prognosis, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree, function, key, outcome. Nah, variabel-variabel ini saya lakukan korelasi. Saya hanya menggunakan yang ada di Excel. Ya, saya hanya menggunakan yang ada di Excel, yaitu fungsi korel. Ya, kan nanti kalau kita mau menggunakan yang ada tambahan fungsi data analisis statistiknya kan juga ada, tapi enggak, saya enggak lebih dari itu. Karena murni saya orang informatika, saya belajarnya pokoknya ya tentang yang statistik ke arah informatika. Ada juga kok bukunya, saya punya bukunya, tapi intinya saya nggak menunjukkan untuk yang lain ya. Tapi sebelumnya saya pernah menyampaikan buku yang terkait statistik ke arah informatika. Nah, saya cek korelasinya antara variabel, nah, jadi ini variabelnya, nilai korelasinya seperti ini. Terus ini kalau outcome kan terhadap dirinya sendiri ya pasti satu ya. Nah, dari sini akhirnya dapat nih korelasi, saya menggunakan fungsi korel. Terus saya cek dulu, jadi langkah pertama saya membuat ini datanya seimbang ini ya, ada keterangannya.
Kalau terlalu kecil ya mohon maaf, memang saya menyeting layarnya segini ya. Ini membuat data seimbang, jadi jumlah kelas antara kelas 0 dan 1 ini jumlahnya aslinya ini. Nah, ini total datanya kan 700 ya. Nah, tadi saya sudah bilang 700. Kemudian saya buat seimbang. Caranya gimana? Akhirnya saya menggunakan model untuk total data yang saya pakai untuk training. Ya, untuk training itu kelas 1 ada 268, kelas 0 juga sama. Nah, ini langkah pertama. Kemudian akhirnya dapat ini. Ini sudah sama 268. Nah, ini total data untuk training. Bentar ya, saya belum jelaskannya kolom-kolomnya. Ini totalnya sekitar 500. Oke, ini total data training. Berhubung korelasi yang saya dapat itu ada yang nilainya kurang dari 0,1. Nah, ini ya, ini kurang dari 0,1. Maka ini saya nggak pakai. Jadi ini saya nggak pakai. Total yang saya pakai kolomnya adalah ini jadinya. Pregnasis, glukosa, insulin, BMI, diabetes. Total kolomnya yang saya pakai sebagai variabel input, X-nya ada 6. Outcome, ya sudah saya sesuaikan jumlah. Selanjutnya, untuk data diabetesnya gimana? Untuk data tesnya gimana? Saya hanya ngambil 50, juga sama langkahnya. Saya ambil 50 itu 25 untuk kolom. Untuk label 0, ini untuk data testing. 1 untuk data kelas 1. 25. Nah, seperti ini datanya. Ini saya ambil dari data awal ya, dari data awal ini. Caranya gimana ya? Tadi saya filter misalkan saya ambil 0. Nah, saya ambil yang paling bawah. Nah, saya ambil 25 gitu. Nanti yang kelas 1 juga gitu. Setelah selesai, saya lakukan seperti ini. Jadi pembagiannya saya pakai Excel aja. Saya pakai Excel aja, saya bagi kolom-kolomnya. Yang saya pakai variabelnya hanya ada 4 ini. Data tes juga sama, ada 6 ya. 6. Jumlah data tesnya ada 50. Sudah selesai saya saya bagi, terus saya simpan dalam file CSV. Nah, ini saya bukakan di sini CSV-nya tentang diabetes naif bias. Ini salah tulisan. Naif. Nah, ini. Jadi data yang saya pakai tadi ada 500 berapa tadi. Nah, ini. Kalau mau ngecek 500 atau enggak, nah dibuka aja. Scroll ke bawah. Nah, ini ada. Ini ya, kalau nah ini kan ada 500 berapa tadi. Terus data tesnya juga sama, ada 50. Nah, ini 50. 50. Setelah selesai, saya bukakan file CSV-nya. Ini sudah file CSV ya. Selanjutnya, saya gunakan Jupyter Notebook. Di sini, diabetes naif. Untuk membuat modelnya, saya menggunakan Jupyter Notebook ini. Tadi sempat saya sampaikan, bias itu kalau kita menggunakan eskalen, ada yang menggunakan Bernoulli, ada yang Gaussian, ada yang multinomial. Nah, saya menggunakan di sini Gaussian. Sama saya coba menggunakan Bernoulli. Kedua-duanya saya lakukan evaluasi. Cara evaluasinya adalah data yang saya pakai training, yang saya lakukan uji coba juga. Yang saya pakai tes. Hasil akurasinya ternyata Gaussian lebih tinggi, yaitu 0,72. Sedangkan Bernoulli hanya 0,53. Misal saya hanya menggunakan 2 digit, berarti ini akurasinya ini dibulatkan berarti 0,53. Dari sini akhirnya model yang saya simpan adalah yang model ini.
itu Gaussian. Terus ada juga yang saya tampilkan dalam bentuk grafik. Intinya grafik ini adalah menjelaskan bahwa usia yang muncul, nah, yang sering muncul ini 22 itu munculnya sekian, 21 munculnya sekian. Ini ya, 70 jadi paling tinggi usia 70 sebanyak mungkin ini 1 mungkin. Ini kan dalam skala 10, 10, 10, 10. Terus saya buat dalam bentuk grafik lainnya. Nah, ini Hage juga. Nah, saya buat gini. Ini adalah usianya, yang ini adalah urutan data. Terus, nah ini saya buat beberapa dalam bentuk grafik. Terus data tesnya tadi saya uji coba di sini. Nah, saya buat karena model Gaussian itu yang paling bagus. Saya coba untuk data tes 50 tadi. Akurasinya 78%. Nah, kenapa kok saya buat dalam bentuk model pickle? Karena nanti saya buat dalam bentuk flash ya. Flash. Nah, ini ya. Saya coba running ulang. Jadi ini sudah saya buat sebelumnya. Saya akan menjelaskan satu persatu semua metode itu saya ngambil dari sklearn library-nya kalau menggunakan bahasa Python. Terus pemahamannya satu ini maksudnya baris ini apa, satu ini baris ini apa maksudnya. Nah, itu bisa dipahami dengan cara dipelajari aja di library sklearn gitu. Walaupun di library sklearn-nya ya saya tunjukkan ini tidak ada penjelasannya, tidak ada ya, tapi insya Allah kalau kita mau ngecek satu persatu, oh ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, itu bisa. Oh ini maksudnya apa, itu semuanya bisa. Terus saya running ulang, saya restart. Jadi model data training tadi saya uji coba, ternyata metode Gaussian itu lebih bagus ya. Sehingga metode Gaussian lah yang saya simpan ke dalam bentuk pickle, kan sudah di training. Training itu library-nya adalah fit, maaf, bukan library apa, fungsinya adalah fit. Jadi kalau kita melakukan training, ini fit, training, fit. Terus kalau mau melakukan prediksi ya ini predik, kalau melakukan prediksi ini predik. Terus dicek akurasinya, oh hasilnya ternyata yang Gaussian lebih tinggi. Akhirnya model yang saya pakai pickle ini NB kan tadi variabelnya. Terus saya coba uji coba, kalau tes manual satu-satu kayak gini modelnya ya. Ini berarti kita uji coba baris pertama, kita tampilkan hasilnya, oh 0, berarti 0 itu artinya. Setelah selesai membuat model ini ya, ini hanya penjelasan, saya coba tes kalau datanya dalam bentuk banyak, yang tadi yang dalam bentuk kok apa file CSV 50 baris. Nah ini 50 baris kan, kolom-kolomnya sama. Nah ini saya lakukan prediksi, hasil akurasinya 78. Terus ini hasil prediksinya 0, 0, 0. Kalau mau disimpan dalam bentuk CSV, hasil prediksinya ya nanti ada. Ini hasil. Terus saya buka untuk yang flashnya. Jadi kalau flash itu cukup membuat 2 file selain model pickle-nya, ya ada 2 file, yaitu file Python-nya ini. Ini bisa disimpan dengan nama apapun. Pokoknya cara yang running nanti disesuaikan. Ini nama filenya apa, yaitu dipanggil. Terus sama template-nya itu untuk tampilan HTML-nya atau tampilan interface awal. Karena di saya ada 6 variabel input. Nah, ini. Dan 6 variabel input berarti ini. Ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5, ini X6. Nah, nanti saya prediksi, ini bottomnya, ini ada bottom. Terus nanti hasil prediksinya muncul di sini, hasil prediksi. Terus masing-masing inputan tadi akan muncul di sini. Nah, Python-nya itu untuk mengelut, ya, untuk melut model pickle-nya dan untuk melakukan predik. Jadi fungsinya tadi kan sudah ada predik. Nah, itu. Tapi kita load dulu.
Ini kita load model beagle-nya tadi. Setelah kita load, kita ambil semua inputan X1 sampai X6. Nah, udah jadikan variabel kayak tadi persis seperti yang ada di code ya tadi. Terus cuma ini kan predik ya sama. Cuma ini saya tambahkan kalau nanti nilainya 0 artinya normal. Kalau nilainya selain 0 sakit ya, gitu. Terus nanti udah. Kalau di Jupyter Notebook-nya mau dibuat kayak gitu ya bisa. Jadi gini. Saya taruh sini. For in rank prediksi test. Semoga saya nggak salah. Ini if jika prediksi test sama dengan 0, ini maksudnya print normal. Kalau nanti saya salah ya tinggal diperbaiki salahnya. Print sakit. Nah, ini bisa dibuat kayak gini. Kita running. Nah, ini nggak mau. Oke. Intinya itu dia nggak. Nah, ini hasilnya. Tadi kan saya urut ya data tesnya tadi. Semua urutannya adalah 25 baris yang paling atas itu normal. Nah, ini berarti tidak sesuai. Karena di 25 ya tinggal itu. Ini hasil prediksinya. Tuh. Kan ada yang nggak cocok. Tadi 25 baris terakhir itu adalah sakit semuanya ada normal. Nah, ini berarti kan nggak cocok. Ada yang cocok, ada yang. Jadi makanya akurasinya itu dilihat antara hasil prediksi dengan aktual sama atau tidak gitu. Oke. Ini tambahannya. Jadi kalau saya running yang hasil flashnya seperti apa, saya semuanya itu gunakan Anaconda. Jadi saya aktifkan dulu Anaconda. Ini sebelumnya saya tadi sudah buka biar tidak lama durasi waktunya. Nah, Anacondanya jangan Anaconda yang shell, tapi Anaconda yang prompt. Anacondanya kita akses dulu folder yang menyediakan tadi folder template ya sama Python-nya ini. Ya, index HTML-nya ini kan di folder template tadi. Template. Nah, ini template. Nah, ini ada di folder mana? Ini kesatuan. Ini ada di folder mana? Oh, saya di folder diabetes. Nah, if berarti saya akses dulu. Kita menggunakan perintah sistem operasi diabetes. Nah, if setelah selesai langsung aja running Python-nya. Oh, Python saya tadi nama filenya app.py, ya udah tulis itu. Kalau misalkan tidak itu ya disesuaikan nama file yang py-nya tadi. Ini untuk menghasilkan alamat URL dan artinya mengaktifkan. Sama seperti kalau kita mempunyai web server kayak gitu loh. Nah, ini diaktifkan. Nanti dapat link URL ini. Kita buka link URL-nya. http 127 0-nya 2 kali 15000. Nah, ini ya, semua tampilan ini masih kosong. Artinya berarti ini belum dilakukan inputan. Kalau nanti sudah dilakukan inputan, maka dia akan muncul inputannya tadi apa, hasil prediksinya apa setelah diklik button ini. Jadi ini saya inputkan. Ini saya ngawur ya, saya ngawur karena saya nggak buka data. Atau ini juga bisa saya inputkan dari sini. Nol, ya 0. Oh, ini data. Pokoknya membuang kolom ini, membuang kolom kedua ini. Pokoknya 0118 0 118. Sebentar. Ini coba saya buat yang ini. Lister itu loh maksudnya. Nah, udah.
ini kan tadi 0118, ini enggak, pokoknya ini enggak. Terus ini insulin 230 45,8, 230 45,8, diabetesnya 056 31 056 31 056 31. Udah saya prediksi hasilnya sakit. Ini inputannya, ini inputan variabel kedua, ketiga, scroll. Saya biasanya kalau membuat program itu jarang yang neko-neko untuk interface, yang penting sesuai. Kalau saya menggunakan metode, ya itu metodenya sesuai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tahapannya seperti itu. Kalau pengen belajar pokoknya dicoba aja, dicek satu persatu library-nya, dipahami. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.